Kita main dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih kegiatan Mbah Caping baru ini Mbah. Di video barang ki. Ya. Pripun kabarin Mbah? Alhamdulillah baik-baik alias damang-damang. Kok sakniki wis suwe ra to gawe video tembung ndi mawon? Ya piye yo? Kesibukan pengangguran piye sih? Golek kerjaan ngerangel. Tapi kerjane kayak iki. Mang saged niki? Hah? Saged niki ngasih niki. Lha kerjane sehari-hari kok ngene iki piye meneh? Mantu ke melalui Nah niki lagi usaha nopo? masuk usaha lah, aku viral lagi. Oh, gitu. Usahanya ya pengangguran, pengacara. Mboten Ceritane ada acara apa iki kok tuben-tubene? kangen ae Mbah. Kangen ya rangkulan. Rame enak Mbah, rangkulan Mbah. Silaturahmi Mbah, ngomongnya apa dulur-dulur ki lagi Mbah Caping lagi bikin lagu. Lagu apa meneh? Kita ngertos niku. Makane tanglet niki kira-kira lagi ndamel lagu nopo? Apa lagi napa? Jenenge? Ya lagi. Dirike band napa pripun? Oh enggak, belajar latihan iki. Latihan iki. Latihan yang iso ya diterusi, ra iso ya tinggal turu. Oh, tenis. Bakate kathah niki. Bakate ora kak mung siji tok. Napa niku? Apa ya kira-kira rahasia nek kuwi ya. Sing penting ora ngloro ati ngono, Mbak. Aja ngomong loro ati, iki sering loro ati iki masalah iki. Oh, ngoten. Sing loro ati. Padahal ning jero kok iso lara ya, Mbak? Yo, justru ning jero iku dampake ning ndi-ndi. Waduh. Jadi pertama kali iki ati, loro ati. Loro ati ini disebabkan kasih apa? Kasih pikiran bisa dari sebenarnya datang dari sakitnya hati itu awalnya itu dari sesuatu yang tidak mengenakan, mengenakan atau kecil, bisa jadi lewat mata, apa yang dilihat itu tidak cocok di hati, dari telinga, dari kabar atau dari perasaan yang dalam, tahu-tahu galau itu. Galau bahasa anu cah nom-nom itu ya. Galau gimana? Jadi justru hati itu ada perasaan yang bisa apa sih? Sing nggak bisa dipungkiri, dampaknya kemana-mana. Jadi sakit fisik itu mungkin gampang diobati karena kelihatan, tapi kalau sakit hati seperti sesuatu hal cara muda-mudi jatuh cinta. I love you, bebek kemelem kayak orang miu-miu ya kan. Yuk, sakitnya itu sulit diobati, bahkan walaupun katanya sudah diobati seumur hidup, kalau ingat akan itu pernah nyakitin saya, itu pernah mengkhianati saya, Berarti membekas. oh membekas banget. Carane ngobati pripun niku, Mbak? Enten tip-tipe napa enten radio-radione ngoten? Nah, padha ning rasa iki, ning rasa itu juga bisa. Hati itu diakibatkan sesuatu hal yang tidak cocok di hati, yang membuat galau atau yang dikecewakan atau yang tidak memuaskan, itu bisa sakit hati. Nah, sakit hati itu tidak kelihatan, orang sehat, gede, tinggi, dhuwur, perkasa, mungkin olahragawan atau apa, tapi kalau sakit hati, hatinya runyam terkoyak-koyak. Aku ya pernah di sini.
bahkan sering. Oh, seringan kulo kayak gitu. Jadi sakit hati itu akan tergores kalau sakit luka di kulit tergores bisa sembuh total. Tapi kalau sakit hati itu walaupun katanya minta maaf sudah dimaafkan, ya kan, sudah dimaafkan, tapi itu masih membekas di di daya ingatnya, itu masih ingat. Contoh kecil tadi itu, kamu pernah nyakitin saya, kamu udah maafkan dan udah lupakan saja masa-masa itu, biarkan angin lewat, kita kembali ke semula. Maksudnya nggak usah dipikirin, anggap aja itu nggak ada masalah. Itu udah kata-kata, tapi hati itu tetap ada. Sebab masih ingat, oh itu masih dulu pernah nyakitin saya, itu pernah punya utang nggak bayar. Tapi itu masih ingin membekas, itu seumur hidup itu hati. Makanya hati-hati main dengan hati. Cocok. Hati-hati itu akan membekas selamanya. Dan seseorang yang berjasa, seseorang mau menanam kebaikan banyak sekali, mungkin dihitung 1000 kali kebaikan, itu bisa hancur dengan satu kejelekan, yaitu contohnya sakit hati yang sedikit. Padahal kalau dibandingkan itu kebaikannya sama keburukan tadi, kejadian itu masih satu, tapi menghancurkan kepercayaan tadi itu. Yang tadi 1000 kepercayaan sudah hilang, udah nggak percaya. Nah, contohnya begitu. Makanya jangan suka-suka nyakitin hati. Hati itu rentan. Kalau tahu-tahu ada yang menaruh hati, ya kalau kita tahu, kalau nggak tahu, oh gitu. Itu berarti saya suka sama seseorang, tapi hanya suka dan rasa cinta, rasa itu timbul. Nah, tak endem itu tak simpen di hati saya. Tapi saya tidak mengungkapkan sesuatu, apakah secara manusiawi, apakah dia tahu yang saya sukai, yang saya cintai, pas tahu? Enggak, belum tentu. Kecuali dengan cara pendekatan atau to the point atau itu terus terang mengungkapkan isi hatinya, itu bisa. Mau ditolak apa tidak, itu urusan nomor 13. Yang penting mending jujur daripada loro hati. Ya begitu. Coba saya senang sama seseorang tapi tidak mengungkapkan, hanya penuh di hati, itu gak jujur kan, munafik itu. Gak jujur, tapi dia sakit hati terus. Jadi yang saya sukai dideketin lawan jenis yang lain, itu kita masih cemburu, sakit hati. Itu gak beralasan. Mending diungkapin walaupun sakit. Yang penting sudah pelong jujur, mending jujur apa adanya, pelong-pelongan. Sakit sebentar berarti. Sakit sebentar. Itu sebenarnya nggak sakit, melampiaskan ngeplong ngelegoke ati ngono lho. Apa sih selama ini yang dirasa tadi itu. Jadi jangan sekali bermain hati. Nah, supaya yang sakit hati itu bisa sedikit sembuh, itu tip-tipnya apa? Apa radionya apa gitu? Sakit hati yang apa dulu? Nah, kalau sakit hati dari omongan orang mungkin biasanya kan begitu. Tetangga yang ngomongin begini. Nah, tetangga itu memang udah di mana tempat itu rumpun tetangga itu lebih ramai daripada rumput sendiri kan? Iya, betul. Bukan rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri, bukan, tapi rumpun tetangga lebih ramai dari rumpun kita. Nah, itu gimana gitu maksudnya? Ya, gimana ya? Itu memang itu jelek, namanya itu ghibah ya kan. Jadi tetangga ngomong gini kan, ya anggap abaikan saja, belajar mengabaikan. Aja titik lebok mati ya lara ati dhewe. Yang penting losdol lan tes dodol bathukmu gitu. Ya kan. Ngalor remeh. Jadi diabaikan saja, itu terutama itu jangan gampang terprovokasi dengan hal-hal yang
yang negatif, yang tidak tidak menguntungkan. Mending berpikir yang positif, yang lain lebih banyak, yang untuk memajukan diri sendiri, untuk kemajuan masa depan lebih banyak daripada memikirkan sesuatu yang tidak ada gunanya dan merugikan diri sendiri. Nah, contoh kecil aja ya, itu memang tidak merugikan diri, minimal memberikan pikiran, beban pikiran. Tadinya mikirnya positif gini, mikir yang lain dan planning usaha yang lain atau apa sesuatu yang menguntungkan, itu terhambat dengan pikiran kayak gitu. Apa untungnya? Nggak ada kan? Iya. Lost down aja. Walaupun itu kata kasarannya gini, walaupun ada omongan seseorang itu kita dengar masuk kita dan kita melihat dan menanya itu memang betul dan itu ada buktinya, biarin saja juga walaupun ada bukti. Toh itu anggap aja itu suatu hiburan kita. Sinetron nggak ada berantemnya, nggak rame, ngono ibaratnya. Hiburan kita, tapi disaring, ambil yang positif. Ngono lah, sinetron dialog monoton, sinetronnya bosen. Tapi kalau ada seru berantemnya, ada cekcoknya, itu kan betul seneng. Ibaratnya ngono. Karena apa? Pemain sama penonton pintaran penonton. Kenapa? Coba lihat sepak bola. Sepak bola yang padahal sepak bola itu pintar-pintar semua, tapi penonton goblok harusnya gini, harusnya arahnya gini kurang gini. Itu lebih pintar penonton. Padahal kalau suruh terjun main dia embuh. Tapi aku gini Mbak, dengar itu Mbak itu lagi jago bikin syair. Coba deh. Bikin syair. Jangan. Saya memang bisa sih, tapi jangan syair. Saya itu berbahaya. Oh iya, puisi deh kalau enggak saya puisi. Jangan. Sedikit aja, sedikit. Jangan itu karena syair itu kita keluar itu bukan syair kita nulis atau dengan pikiran, bukan, tapi syair itu keluar dari sini yang benar, sudah terkumpul di dalam hati, bukan pikir, dan keluarkan. Maka kadang syair itu acak-acakan, tapi itu lolos dari hati. Kalau yang dari pikiran itu akan susun rapi. Nah mungkin dalam sudah lolos dari hati, itu akan tersusun dalam pikiran. Itu tidak ada perencana namanya syair-syair itu. Jadi apa yang didapat ya udah. Maka sekarang saya lihatnya gitu ya, saya bikin langsung. Seseorang yang seniman pelukis itu tidak ngarang, tapi apa yang diabstrakan tadi terlalu dari apa yang dipandang. Contoh saya menulis di sini nih, menggambar di sini, dia memandang, ya apa yang dilihat langsung plok, apa yang dilihat didimensikan, diwujudkan melalui gambar-gambar. Sama dengan tadi syair. Jadi orang dipikir-pikiran langsung. Jadi langsung keluar dari sanubari itu, keluarkan apa yang dilihat, keluarkan apa yang di dalam pikirkan malu dan dicampur dengan dikeluarkan. Maka kadang-kadang syair itu yang sudah benar-benar dari hati itu bahaya. Bahaya. Maka usah ngeluarin syair syair apa dulu? Jangan syair demam berdarah ya. Waduh. Bukan pendekar berdarah tapi demam berdarah. Jadi rasa itu berbahaya. Jadi sesuatu hal kalau menggunakan rasa yang benar-benar enak. Contoh kecil. Itu dari hati lagi. Ya, contoh kecil aja. Seorang pekerja bangunan atau kuli panggul semen kan berat. Yap. Berat itu loh. Yap. Tapi kalau dia dijalankan dengan ikhlas, dengan rasa ikhlas, itu enak. Tapi kalau dia pekerja di kantor, hanya duduk manis di ruangan AC, ya enak ya kan. Tapi kalau dianya sifat rasanya berkurang, berkira negatif, bosan akan muncul. Mungkin malah suatu mau bikin planning gimana cara saya korupsi. Ya ojo, jangan ya. Jadi itu enak di lapangan itu maksudnya enak yang menggunakan rasa. Berarti banyak yang kalau di luar sana kebanyakan ngerasain enaknya AC, jadinya mau coba-coba yang lain gitu. Karena teori mungkin bagus, sesuatu perjalanan memang rata-rata menggunakan teori, tapi mungkin beda dengan di lapangan. Beda. Teorinya gini, tapi setelah di lapangan beda.
Memang teori gampang, tapi kalau dipraktekkan mumet, aku yang mumet loh. Nah, ini udah belajar gitar apa emang udah jago main gitar nih, Mbak? Kayaknya ini kegiatan baru gitu. Biasanya kan ngobatin orang, apa biasanya keliling kemana Sebenarnya gitu. Ini pas lagi santai, lagi santai ya. Memang selama ini nyantai sih, nyantai nggak apa namanya, nggak ada kesibukan, memang pengangguran berat sih. Ya sekali-kali keluarin lah karya seni main gitarnya gitu. Oh, raiso iki wong nang kantor iki tak jupuk iki. Ning kantor lagi raiso iki wong kerja, mungkin cah karyawan staf lagi Anak buah. Ya jangan anak buah lah. Bos kadal. Ya alhamdulillah. Biasa lah. Ya, di kantor itu ada sandaran gitar tak pegang. Enggak iso belas aku iki asline. Padahal pecinta, saya hanya menikmati, bukan pemain ya. Menikmati sama pemain bisa. Mungkin pemain belum tentu penikmat. Nah, tapi kalau penikmat belum tentu pemain. Tapi lebih bagusnya pemain juga penikmat. Benar loh. Kalau saya penikmat tidak bisa menggitar, hanya genjreng. Tapi tetap kelihatan beda gitu. Tambah mudahan daripada kemarin-kemarin biasanya blusuk-blusukan gitu. Gimana mau blusukan? Mau blusukan kemana ya? Mau penelusuran ya waktunya nggak ada sih. Waktu sih nggak ada kalau dipaksain. Banyak gimana? Banyak keluyuran. Lagi padet nih. Tidak padet sih. Justru melonggar jadi males. Longgar luarnya dalamnya padat gitu. Di tenet-tenet padat kabeh. Intinya gini, gunakan rasa ke jalan yang benar. Gunakanlah rasa semaksimal mungkin. Supaya apa? Supaya hidup nikmat. Rasa itu sangat peka. Rasa itu penglihatan. Jadi nama rasa itu penglihatan. Contoh kecil. Memang rasa itu bukan penglihatan, bukan mata ini, tapi penglihatan rasaku bagaimana gitu. Sekarang musimnya hujan dingin, itu juga rasa. Berarti menggunakan mata rasa, menjaga tadi secara logika. Ini ada angin lewat tuh sepoi sejuk sekali, enak bener. Berarti kan bisa dinikmati itu dengan rasa juga, itu mata rasa yang merasakan. Terus saya disakiti cewek saya itu juga sakit, itu juga melalui rasa, mata rasa saya main ya. Iya kan, mata saya main. Memang saya disakiti cewek nggak lihat matanya ini, tapi mata rasa saya main. Saya sakit banget, nggak lihat tapi ngerasain. Nah itu mata rasa. Nah, coba mungkin kamu pernah pengalaman, atau tetangga kamu atau teman-teman kamu, seseorang yang pernah kasmaran itu rasanya terlalu tinggi. Cinta sama seseorang, suka sama seseorang nyampe dia inget terus. Itu orang yang berpikiran negatif. Itu kurang guna-guna. Wow, jangan. Di dalam diri manusia itu penuh apa namanya, hal-hal sesuatu yang tidak masuk logika. Nah, di situ itu kasmaran terlalu tinggi, senang terlalu tinggi, itu dia tidur ingat, mau ingat, mau makan ingat, bangun tidur ingat, mau kemana ingat, mau ngaji ingat, mau kerja posisi kerja, dan posisi sholat pun kalau yang lagi sholat itu ingat. Kayak lagu dangdut itu kayaknya. Iya. Dangdut apa dangdut tahu. Nah, itu ingat, itulah namanya kasmaran terlalu tinggi. Tapi seseorang yang tadi kena guna-guna jenisnya kayak pelet, hanya cirinya saja ya, cirinya saja. Dilalah saya dulu saya udah tahun berapa saya lupa lah, itu pernah bertemu seseorang yang kena sejenis kayak pelet Asian tadi itu. Jadi dia memang teringat terus, tapi posisinya dia itu tetap posisinya dia itu pucat, nggak semangat hidup, kayaknya nggak semangat apa namanya itu. Pokoknya
nggak semangat, banyak bengongnya. Gitu. Itu ciri setelah diruqyah, ternyata di dalam tubuhnya ada sesuatu energi negatif bahwa dia itu mengaku perintah si A. Nah, setelah ditelusuri itu temunya si A, dia mengaku memang benar. Nah, dia menggunakan itu, dia karena suka, kayak tadi suka tapi tidak diungkapkan. Dengan cara lain. Dengan cara lain itu nggak benar berarti. Enggak, pengecut. Oh, tahu iya. pengecut tak licik. Iya. Kalau namanya benar suka, yo gentleman maju. Saya suka sama kamu, blek 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 blek. Masalah ditolak urusan Nah, belakangan. iya kan tak kasih tahu. Seseorang yang suka sama lawan jenisnya benar-benar suka, temuin dan utarakan. Nah, apa? Ya, nggak untung, nggak akan ruginya, bahkan untung. Kenapa nggak bilang itu? Satu, kalau ditemuin dia menerima, untung dong, Iya. untung. Saya mengutarakan si adik saya diterima, dan itu saya dapat untung, dia sudah menerima, dia berarti menjadi pacar saya atau calon istri saya atau suami saya. Satu, keduanya itu untung kan, keduanya ditolak, itu juga untung. Nah, itu untungnya apa ditolak itu? Kalau tak tanya lagi, ruginya di mana? Ya nggak rugi sih, Ya. nggak rugi sih. Ya juga untung itu, jangan salah loh, untung semuanya. Diterima untung, ditolak untung. Kenapa? Ditolak, bilang untung, kenapa? Dia nggak modal abab suara. Iya. Ya kan? Kalau ditolak, satu, untungnya sudah mengutarakan isi dalam hati. Iya kan? Itu sudah untung. Jadi bahasa Demaknya plong ada gila. Plong, walaupun itu ditolak, tapi tetap untung. Kalau sakit hati, itu bukan masalah rugi, itu perasaan kamu sendiri. Makanya hati-hati dengan perasaan. Makanya modelnya, aduh, itu ilmu ini satu resep sebenarnya ini. Resep ya. Jadi suka sama seseorang, blok, langsung to the point. Mau langsung ayo, tapi catatan dengan siap. Mau ditunda ayo, tapi dengan catatan taruh. Jangan pacaran digunakan main-main atau melanggar akidah yang dilarang agama, nggak boleh. Serius. Nah, malah bikin dosa. Jadi diterima untung, ditolak untung. Lah kalau ditolak untung, tak tanya lagi. Kalau ditolak ruginya di mana? Nggak bisa jawab. Iya sih, nggak ada ruginya. Nggak bisa. Karena apa? Nggak ada ruginya. Kalau ditolak rugi, Nggak ada yang mau ya. nah, kalau iya harus ditanya. Kalau ditolak ruginya di mana? Maka kamu modal. Cuman mengutarakan saya suka sama kamu, bahwa saya serius sama kamu. Kali kemarin modal kali kayak gitu. Kalau rugi. Salah dia sendiri. Oh, gitu. Ya kan, salah dia sendiri. Kalau belum resmi, kenapa berani itu untuk membuktikan? Katanya Belum kan membuktikan, kenapa sudah berkorban tapi kok belum mengungkapkan? berarti salah yang dia ya. Salah. Kalau berarti pendekatan nggak masalah. Berarti itu kamu nggak ikhlas dong. Iya. Alasan pendekatan. Kan saya belum mengungkapkan, tapi saya sudah berkorban. Salah kamu sendiri. Kenapa mau ya? Kenapa mau? Berarti kamu nggak ikhlas. Dari situ sudah dibaca. Berarti pamrihnya itu ada. Memang pamrihnya supaya dia suka sama kita, diterima. Bener nggak? Iya. Jadi masa rasa itu luar biasa. Panjang berarti. Paling enak itu sesuatu hal makan yang rasa bayar. Itu paling enak itu. Gratis ya kan. Rasa bayar ya kan. Rasa bayar. Jadi arahkan sesuatu yang berkaitan dengan rasa itu diarahkan yang positif supaya arah sesuatu hal mengarahkan rasa dengan positif itu tidak gampang suzon. Dan rasa tadi itu kan diarahkan itu pasti rasanya akan bersyukur dan bersyukur. Siap. Iya, saya dapat rezeki baik, rasa saya alhamdulillah. Saya dapat gajian sekian, alhamdulillah. Keduanya saya dapat untung sekian, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini saya tidak dapat untung rugi, itu juga alhamdulillah. Kan kalau menggunakan rasa enak, rasa tadi tidak dengan catatan rasa yang diarahkan ke hal positif.
ora pang dalil kudu kiai. Ya. Cocok. Udah ora son. Siap. Enggak, aku nanya dulu. Kau ngimpi tahu-taunya ke kantor saya ngapain? Ya biasalah, udah lama nggak pernah ketemu. Pada nanyain, Mbah Capingnya kemana? Nggak pernah. Sekarang nggak pernah bikin video lagi gitu. Makanya aku tanyain. Ternyata lagi sibuk biasa, berkarya. Ya, berkarya apa? Karena ya selalu bikin apa namanya? Bikin suatu ketikan satu kata. Salam berkarya. Selalu senyum dan jadilah pelaku kebaikan. Ayo, beda dong. Bukan pelaku teori ya. Jadilah pelaku kebaikan. Itu slogan kita. Dan beberapa kata. Salam berkarya, selalu senyum. Jadilah pelaku kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.